Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Zainun Aliani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang emergency care on stroke and spinal cord injury from physiotherapy aspect. Jadi di sini saya akan menyampaikan dua kasus, yaitu stroke dan spinal cord injury. Nah, masalah ini sering terjadi jumpai di kegawat daruratan, yang mana nanti penanganannya berdasarkan aspek fisioterapi itu sendiri. Stroke adalah penyakit yang mematikan nomor 3 di Indonesia. Jadi terapi atau treatment keterbaruan itu harus selalu dikembangkan untuk menangani pasien stroke. Jadi kita harus bisa menciptakan inovasi-inovasi baru yang menciptakan treatment untuk permasalahan stroke ini. Karena permasalahan ini dari tahun ke tahun akan lebih kompleks. Kita ketahui pasien yang mengalami stroke ini akan mengalami namanya kelumpuhan ataupun kecacatan. Yang kita kenal stroke ini ada namanya hemiplegia atau kelumpuhan setengah bagian, bisa dekstra maupun sinestra. Sedangkan untuk permasalahan spinal cord injury itu terjadi kelumpuhan di 4 anggota gerak. Contohnya seperti kelumpuhan di ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Selanjutnya itu ada tipe of stroke atau tipe-tipe dari stroke. Nah, tipe stroke itu ada dua, ada namanya iskemik. Nah, stroke iskemik ini adalah stroke sumbatan yang disebabkan karena adanya penyumbatan di otak. Terus kedua ada namanya hemorrhage atau pecahnya pembuluh darah di otak. Secara prevalensi, stroke iskemik itu lebih banyak kasusnya dibanding stroke hemorrhage. Namun di sini stroke hemorrhage itu akan lebih parah karena terjadinya pendarahan di otak yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Untuk penanganan dari tipe stroke iskemik itu sendiri, itu kita bisa lakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, nanti di rumah sakit itu akan diberi namanya obat pengencer darah sehingga dapat sedikit membantu daerah yang mengalami sumbatan. Selanjutnya, otak itu harus menerima 20% dari total sirkulasi darah atau cardio outputnya yang keluar dari jantung. Dan kemudian berat otak itu hanya 2% dari tubuh kita. Jadi otak itu sangat bergantung pada oksigen. Apabila dalam waktu beberapa detik atau beberapa menit jaringan otak tidak menerima oksigen, maka akan mengalami kematian jaringan yang menyebabkan kecacatan atau kelumpuhan. Ketika orang itu terkena stroke, beberapa saraf yang mengalami kematian. Ketika stroke akan mengalami kematian saraf sebanyak 1,2 miliar. Terus kemudian untuk per menitnya setelah stroke, jumlah akan meningkat atau bertambah sebanyak menjadi 1,9 juta. Dan per jamnya akan bertambah sekitar 120 juta. Jadi akan selalu bertambah jika tidak segera dilakukan penanganan. Apa yang bisa kita lakukan pada pertolongan pertama pada kasus stroke ini? Nah, untuk deteksi dini stroke itu kita dapat lakukan metode FAST. Nah, untuk mengetahui orang itu mengalami indikasi stroke atau tidak. Yang pertama ada F atau face. Ada ketidaksimetrisan di wajah yang disebabkan karena terjadinya kelemahan. A atau arm weakness, kelemahan di anggota gerak atas atau tangan. Cara mengetahuinya yaitu dengan cara meminta pasien untuk mengangkat tangannya 10 detik. Apabila pasien dapat menahannya selama 10 detik, berarti pasien itu tidak mengalami indikasi dari stroke. Melainkan kalau dia tidak bisa menahannya, berarti itu ada indikasi dari stroke. Selanjutnya itu ada S atau speech difficult atau kesulitan untuk berbicara. Cara pengecekannya itu kita bisa meminta pasien untuk mengulangi kata yang kita ucapkan tadi. Terus terakhir ada T atau time to call, menghubungi emergensi apabila ada indikasi-indikasi stroke seperti di atas tadi. Menghubungi emergensi apabila ada indikasi-indikasi stroke seperti di atas tadi. Ranking score atau derajat keparahan pasien stroke, yang pertama itu masih bisa melakukan aktivitas dan tidak ada gangguan yang signifikan. Terus yang kedua itu ada disability, tapi dia masih ringan dan masih bisa melakukan aktivitas seperti jalan tanpa bantuan asisten. Yang ketiga, memerlukan bantuan tapi hanya beberapa aktivitas saja, misal bangun ke duduk atau duduk ke berdiri. Yang keempat, kondisi lebih parah dari yang ketiga. Dan yang kelima,
kondisi lebih parah dan sudah memerlukan perawatan yang lebih intensif. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah kematian. Yang perlu diperhatikan dalam deteksi dini, yang pertama, diagnosa secara cepat dan akurat. Salah satunya bisa menggunakan metode FAST. Waktu sangat diperlukan sekali untuk pasien stroke karena semakin cepat ditangani, prognosisnya akan bagus. Bila lama ditangani, maka kecacatan akan semakin parah. Ketiga, ada penentuan treatment dan diagnosanya. Selanjutnya ada spinal cord injury. Definisi dari spinal cord injury itu adalah kerusakan yang terjadi di medula spinalis dan akan menyebabkan fungsi motorik maupun sensorik atau otonomik terganggu. Terus mekanisme dari spinal cord injury ini bisa karena benturan langsung terus kemudian mengalami fraktur, atau misal ketika orang jatuh duduk kemudian vertebranya mengalami kompresi kemudian akhirnya merusak medula spinalis itu sendiri. Data dari USA menyebutkan kalau SCI ini banyak terjadi karena kecelakaan kendaraan bermotor, jatuh, tindakan kriminal, cedera olahraga, dan 55% diantaranya di usia produktif 16-30 tahun, karena SCI ini bukan disebabkan karena degeneratif melainkan karena trauma. 81% terjadi pada laki-laki. Selanjutnya untuk anatomi spinal cord injury. Secara anatomi medula spinalis ini terjadi dari medula oblongata sampai dengan L1, tapi untuk akarnya bisa sampai sakrum. Yang pertama ada dermatom. Nah, dermatom ini adalah area kulit yang diinervasi oleh medula spinalis. Kedua ada myotom. Myotom adalah gerakan, contohnya seperti kita sedang melakukan gerakan tangan. Nah, gerakan tangan itu karena adanya myotom di medula spinalis. Myotom ini hanya ada di ekstremitas atas, itu ada di C5 sampai T1. C5 itu untuk fleksi elbow, C6 untuk ekstensi wrist, C7 ekstensi elbow, C8 finger flexor, T1 finger abduktor, L2 hip flexor, L3 knee extensor, L4 ankle dorsifleksi, L5 long toe extensor, dan S1 ankle plantar fleksi. Nah, untuk selanjutnya atau yang terakhir ada classification SCI. Yang pertama itu ada namanya tetraplegi atau terjadi kelumpuhan di 4 anggota gerak. Terus yang kedua ada paraplegi, itu kelumpuhan yang terjadi di 2 kaki. Yang terakhir ada injury iter. Yang pertama ada paraplegi atau dia itu komplit. Terus yang kedua ada tetraplegi atau dia incomplete. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.